mungkin orang nggak mengakui Bang Didil ini, tetapi kan di sekitar kita sering menemui nyata Bang Didil. Beli sekarang, bayar nanti itu kan nggak kredit, kesannya tidak kredit kan gitu ya. Bahasa itu yang kemudian mudah diterima oleh anak-anak muda. Mau ngutang itu kan maju mundur. Ngomongnya aja kan beda kalau mau ngutang dan kemudian mau memberi bantuan ya. Halo semuanya, selamat datang di Kata Yutenika. Bersama saya April. Hari ini kita kedatangan seorang tamu bernama Mas Roni Octavianus. Halo. Beliau adalah seorang pengajar ekonomi dan juga salah satu co-founder dari Yutenika. Halo Mas Roni, apa kabar? Baik. Oke, jadi hari ini kita akan ngobrol dengan Mas Roni terkait gaya hidup keuangan anak muda, Mas. Wah, asik nih. Iya, asik. Jadi mungkin kita mulai ngebahas tentang pinjol. Iya kan, akhir-akhir ini sering banget ada berita tentang pinjol. Kemudian kemarin itu yang lagi heboh itu ada salah satu kampus di Bogor itu kena pinjol berjamaah mahasiswanya. Nah, Mas Roni melihat fenomena pinjol atau pay later mungkin ya juga termasuk itu seperti apa sih, Mas? Jadi memang pinjol perkembangannya itu sangat pesat ya, dibandingkan bahkan dari awal tahun 2022 saja peningkatan sekitar 35%. Dan dana kelolaan atau dana yang dipinjamkan kepada para peminjam ini jumlahnya sekitar 28 triliun ya. Jadi sangat besar sekali ya dibandingkan Januari 2022. Jadi peningkatannya cukup pesat. Nah, oleh karena itu peningkatan yang pesat tentu saja melahirkan permasalahan-permasalahan yang belum pernah kita hadapi sebelumnya. Begitu juga dengan pentingnya regulasi ya. Kan kita terus berjalan. Dan salah satu regulasi yang paling cepat ya ada, yaitu regulasi di bidang keuangan, terutama di sektor industri keuangan digital ini. Paling contoh ya, yang terbaru untuk kemudian pinjol bisa tetap ada di Indonesia itu minimal 25 miliar dananya. Kalau sebelumnya kan nggak ada, semua bisa membuat pinjol. Yang penting punya aplikasi kan gitu ya, langsung bisa bikin. Tapi kan kalau sekarang harus tidak boleh ada kasus. Kemudian bunganya juga kemudian itu ditinjau, penanganannya itu juga ditinjau. Sampai sekarang tuh ada sekitar 1.800 ya pinjol yang ilegal, dianggap ilegal tuh maksudnya bukan ilegal diam-diam meminjamkannya secara diam-diam di belakang, di bawah tangan, enggak. Dia punya aplikasi terdaftar tetapi pernah melakukan pelanggaran. Contoh penindakan terhadap kasus-kasus penagihan utang misalnya. Penagihan utang yang mungkin tidak appropriate ya. Itu juga kena. Itu sebanyak 1.800. Jadi saya mengatakan bahwa ini memang perlu kerja bersama ya antara pemberi layanan, terus kemudian mungkin pemerintah, otoritas, terus kemudian ada paguyuban sendiri di pinjol tersebut. Kasus-kasus pinjol itu ada yang rumahnya digedor-gedor lah, rumahnya dipilok, dicoret-coret lah, kan gitu ya. Terus kemudian yang terbaru yaitu yang cukup menarik perhatian di dunia pendidikan, yaitu ada satu kampus yang kebetulan jumlah mahasiswa yang terkena tunggakan pinjol itu cukup banyak lah, cukup banyak dan nilainya cukup fantastis ya. Tapi itu bukan berkaitan dengan pribadi, tetapi berkaitan dengan kegiatan yang mereka harus raise fund kan gitu ya. Biasa mahasiswa kemudian mempunyai project, kemudian harus raise fund untuk kegiatan tersebut secara mandiri. Sebuah terobosan kemudian tidak melakukan raise fund secara material, misalnya kan jualan sesuatu, risol, makanan-makanan, kan yang umum kan begitu ya, temennya dipaksa dibawa ke kelas kan gitu ya, totalnya habis duitnya taruh aja di situ. Nah, kemudian kalau ini agak menarik ya, jadi raise fund menggunakan pinjol, jadi karena kebutuhan kita kan banyak, kita terbiasa menggunakan e-shopping ya. Seperti Shopee, terus kemudian Lazada, Tokopedia. Kita membeli sesuatu di sana, tetapi kita mungkin mengikuti ini ya, tren ya, misalnya 11, 12, supaya lebih murah. Tetapi ada penawaran juga, ini sebenarnya sebuah terobosan, tetapi juga mungkin karena baru pertama kali terjadi ya, terobosan ini masih perlu dikembangkan lagi. Jadi mahasiswa-mahasiswa tersebut raise fund dengan cara membeli menggunakan e-shop, untuk kebutuhan-kebutuhannya dalam jumlah tertentu dengan iming-iming hasil atau dengan iming-iming mendapatkan bonus tertentu. Nah, bonus itu yang ada kemudian diharapkan menjadi pembiayaan untuk kegiatan mahasiswa di kampus tersebut. Oleh karena itu kampus nggak bisa lepas karena itu juga kegiatan dari kampus yang sudah di ACC.
Tadi kan Mas Roni sempat menyebut bahwa ada sekitar 1.800 pinjol ya, yang ilegal gitu. Tapi kalau kita melihat katakanlah hukum supply and demand gitu, banyaknya pinjol ini apakah juga karena tingginya permintaan, karena memang di pasarnya tuh laku sesuai dengan gaya hidup orang Indo, atau seperti apa sih Mas melihatnya? Ada gula, ada semut ya. Jadi kalau menarik ya, manis kan gitu ya, orang datang semua kan gitu ya, itu sudah pasti. Nah, pinjol itu menarik karena memang memberikan, dari sisi perusahaan memberikan keuntungan yang cukup besar ya. Bisa dibayangkan, mungkin tahu ya bunganya pinjol ya. Bunganya menggunakan bunga harian ya, sama seperti kartu kredit. Ada juga yang per transaksi. Ada juga yang menggunakannya terminnya mingguan. Seperti koperasi atau bank titil. Saya menyebut bank titil karena memang ada. Mungkin orang nggak mengakui bank titil ini, tetapi kan di sekitar kita sering menemui bank titil. Ada terminnya mingguan, 2 mingguan, terus kemudian ada terminnya bulanan, model perbankan koperasi bulanan kan gitu ya. Sebenarnya kalau dihitung secara efektif selama 1 tahun, bunganya cukup tinggi ya, rata-rata sekitar 36-40%. Jadi kalau dihitung per harian 0,15%. Memang murah sih, tapi per hari ya. Tapi kalau setahun ya 36%. Sama kok. Kemudian dengan barang-barang yang kita kredit sepeda motor itu juga prosentasenya sekitar ada 30% sampai 38%. Jadi memang karena bunganya ringan, jadi terlihat lebih bunganya kan, dan promosi mungkin ya. Promosinya. Nah, ini yang menarik ya. Kenapa belakangan ini kartu kredit itu menurun drastis penggunaannya. Jadi ada penurunan jumlah kartu kredit 2% selama tahun ini ya, dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Ini pertama kali mengalami penurunan kartu kredit. Artinya orang yang sudah menggunakan kartu kredit kemudian tidak memperpanjang kartu kreditnya lagi. Berhenti menggunakan kartu kredit. Itu baru jumlah penggunanya saja ya. Belum kemudian dana yang kemudian dikeluarkan untuk kartu kredit itu lebih kecil lagi kan gitu ya. Semua berpindah kepada pay later namanya kan gitu ya. Ini merupakan contoh bahwa promosi itu menentukan memang menarik atau tidak. Sama bunganya sama, kartu kredit dan pay later. Kan gitu ya. Hanya promosinya yang kemudian berbeda. Kartu kredit itu kan kredit kan gitu ya. Lu ngutang kan gitu ya. Beda dengan pay later, beli sekarang bayar nanti, itu kan nggak kredit. Kesannya tidak kredit kan gitu ya. Bahasa itu yang kemudian mudah diterima oleh anak-anak muda. Yang penggunanya pay later ya tahu sendiri lah. Umur 17 sampai 34 tahun paling banyak. Kalau misalkan ngebahas pay later itu, saya ada cerita Mas, temen yang saya tanya gitu, kenapa prefer ketika membeli sesuatu tuh pakai pay later daripada katakanlah pinjam temen itu. Maksudnya kan sama-sama ngutang sebenarnya logikanya. Pinjam temen tuh ya nama pinjol juga loh. Iya. Maksudnya sama-sama ngutang, kenapa nggak pinjam ke temennya gitu? Kenapa prefer memakai aplikasi gitu? Dia cerita ya, mungkin karena pakai aplikasi itu lebih fleksibel. Pertama mau pinjam kapanpun bisa. Ya kalau temen apalagi sama-sama mahasiswa, kalau akhir bulan ya sama-sama makan Indomie nggak bisa minjemin gitu. Iya benar. Terus kalau misalkan pakai pay later, selain fleksibel juga privasi. Jadi dia cuma ya yang tahu cuma dia dan sistemnya itu. Aja. Dan juga yang menarik yang disampaikan, dia nggak mau ada konflik dengan temennya gitu. Karena biasanya itu kan hutang merusak pertemanan gitu. Nah, Mas Roni melihat fenomena ini kayak gimana sih Mas komentarnya? Ya betul. Jadi benar kalau kemudian hutang melalui pinjaman online ini itu lebih privasi. Di budaya di Indonesia itu kan ewuh pekewuh ya. Jadi kalau mau ngutang itu kan maju mundur. Ngomongnya aja kan beda kalau mau ngutang dan kemudian mau memberi bantuan ya. Ngalor ngidul dulu, harus diajak cerita dulu baru kemudian menyampaikan maksud. Itu kan nggak mudah bagi anak muda yang kemudian terbiasa to the point. Langsung minjem duit dulu dong gitu ya. Dan mungkin juga bisa jadi dia pinjam di banyak teman sudah banyak kan gitu ya. Kemudian nggak bisa lagi kan gitu ya. Itu sebagai salah satu jalan alternatif. Ya memang pinjol ini sangat menarik ya karena mudah kan gitu ya. Semua orang mempunyai aplikasinya, terus kemudian promosinya juga menarik, terus kemudian juga privacy ya. Jadi kalau minjem uang itu kan kalau orang Indonesia itu kan sungkanan ya. Harus timingnya tepat, ngajak ngobrol, lihat yang mau dipinjemin itu situasinya gimana, lagi ruwet apa enggak, kan gitu ya. Itu kan membaca itu kan susah kan gitu ya. Dan melelahkan. Cuma mau ngutang 1 juta ribet banget gitu. Ini lah, nanti kemudian ada istrinya nggak jadi gitu ya. Bisa jadi kan kayak gitu. Nah kalau pinjol kan lebih mudah, apalagi yang kita hadapi itu bukan orang. Itu kan sistem itu. Yang menilai know your customer, kan mereka menggunakan istilah know your customer itu. Sistem itu sebuah sistem robot yang kemudian menilai kita layak atau tidak. Makanya
Salah satunya adalah berapa lama. Dia bisa tahu berapa lama nomormu kamu pakai itu. Kalau misalnya 6 bulan ya dapatnya sedikit. Kalau 3 tahun ya dapatnya lebih banyak. Itu merupakan salah satu sistem. Nggak mungkin kemudian orang kemudian ngecek data gitu ya. Itu secara otomatis sistem. Ya memang PayLater itu sangat menarik ya, karena kan dia berafiliasi dengan toko online itu tersebut ya. Sehingga dia bisa menawarkan kupon-kupon atau hadiah-hadiah tertentu. Dengan menggunakan PayLater kamu akan mendapat potongan sekian itu kan menarik sekali ya dibandingkan pinjol yang kemudian tidak berafiliasi. Apalagi kita tahu ya sebuah toko online yang kebutuhannya ya elektronik, kosmetik, ya gitu semuanya ada di situ. Semua ada di situ. Bahkan teman-teman wishlist-nya kan banyak ya. Wishlist-nya tuh penuh sekali ya tiap hari itu. Jadi merupakan sebuah hiburan, bukan untuk melihat berita atau membaca sesuatu yang menyenangkan, mendengarkan musik, tetapi melihat barang-barang yang kita sukai, kan gitu ya. Itu juga memberikan kepuasan bagi kita sambil ngelihat, ada baju bagus nih, ada sepatu bagus nih. Kita sambil ngeliatin satu-satu dibandingkan harga, itu merupakan sebuah kesenangan tersendiri ya bagi kita yang suka konsumerisme ini. Oke, terus Mas kalau misalkan tadi kan ya dari cerita teman saya berarti kita lihat PayLater dengan manusia gitu, dengan orang itu. Tapi kan juga ada bank gitu loh. Dan bank bisa memberikan pinjaman gitu. Tapi kalau menurut Mas Roni melihat trennya sekarang di mana PayLater dan pinjol itu banyak, apakah ada kecenderungan orang itu lebih memakai PayLater, dan kenapa? Jika memang iya, kenapa gitu? Apa yang membedakan dengan bank? Bank tentunya kalau dia customernya memang yang loyal, lebih mudah memang. Ada beberapa orang yang kita harus akui bahwa memang lebih mudah minjam di bank dibanding pinjol. Karena dia merupakan nasabah lama, dia orang yang cukup loyal terhadap bank tersebut, meminjam beberapa kali dan tidak ada masalah, ya tentu saja lebih mudah. Jadi tinggal bilang, saya lagi butuh modal usaha sekian, bisa nggak? Gini. Oh ya, ini Pak, sekian, ada promonya ini dapat Mas 10 ons misalnya gitu. Dan kalau dari ceritanya Mas Roni, saya berasumsi kalau misalkan mungkin ada sebuah kecenderungan orang-orang yang pinjam di bank dan PayLater ini tergantung nominalnya juga mungkin ya. Kalau anak muda ini kan di PayLater lebih ke untuk memenuhi lifestyle. Ya sejauh saya tahu mayoritas lifestyle sih, entah make up, entah dia pengen beli gadget baru atau yang lain gitu. Dengan kemudahan PayLater ini kan ya memudahkan dia untuk membeli barang yang mungkin nominalnya tidak sebesar apa yang orang-orang pinjam di bank sebagai modal usaha gitu. Ini yang sebenarnya pada dasarnya ketika kita meminjamkan uang kita ke orang, sebenarnya pada dasarnya itu 5C. Apa itu, Mas? Yaitu mengetahui kapasitas, terus kemudian mengetahui kapital, karakter, terus kemudian juga ada 2C lainnya. Itu untuk mengetahui bahwa orang ini benar-benar layak dan berapa waktu yang diberikan, jumlah yang diberikan berapa. Itu harus melalui saringan hal tersebut. Yang kemudian oleh sistem digital diartikan menjadi know your customer itu tadi. Jadi sistem itu dirubah menjadi sistem yang tersistematis secara otomatis kan gitu ya. Nah, tentu saja ada plus minusnya ya. Kalau perbankan kan harus benar-benar dikunjungi, ya kan harus dicek benar-benar rekening listrik, bahkan rekening air kan gitu ya, ditanyain Pak, di dalam rumah ini siapa aja yang kerja, siapa aja yang tinggal, dan sebagainya. Tentu saja agak lebih sulit bagi kita untuk kemudian bisa lolos, kan gitu ya. Kemungkinannya lebih kecil dibandingkan dengan pinjol. Kalau pinjol kan hanya menggunakan nomor telepon, terus kemudian KTP. Tentu saja bank memiliki keleluasaan dalam peminjamannya. Tidak ada limitnya, misalnya gitu ya. Ya mungkin ada limitnya berapa triliun, tetapi untuk perusahaan tertentu sangat besar. Tetapi dibandingkan dengan pinjol sendiri kan gitu ya. Itu misalnya contoh yang sering iklan yang kita lihat ya. Itu ada kami itu 80 jutaan aja kan ya. Termasuk yang besar. Jadi rata-rata itu antara 0 dan sampai 20 juta rupiah. Biasanya uang yang digunakan untuk kebutuhan konsumsi. Bukan untuk kemudian modal usaha. Nah, ini juga ditambah karakter peminjam itu usia 17 sampai 34 tahun. Jadi sudah usianya sekian, terus kemudian uangnya untuk konsumen, kan gitu ya. Ya kita bisa tebak larinya kemana, kan gitu ya. Anak muda, terus kemudian pengen uangnya cepet. Kan kilat ini ya. Kalau perbankan mungkin butuh waktu paling cepet ya itu 3 hari. Kalaupun datanya sudah lengkap.
ya sisi sama kepala cabangnya. Tapi kalau pinjol ini kan bisa cepat. Bahkan ada yang sampai mengaku bahwa 2 jam keluar uangnya. Jadi orang bisa mengatakan pinjol ini ya juga sebagai pinjaman cepat. Istilahnya begitu. Istilahnya pinjaman cepat gitu. Dan nggak ribet. Dibandingkan Pegadaian misalnya. Iya. Pegadaian itu juga merupakan institusi di lembaga keuangan di Indonesia yang sudah dari zaman dahulu ada gitu. Tapi Pegadaian itu kan memerlukan barang kolateral pinjamannya. Iya. Jadi dia mengutamakan kolateral barang yang jadi agunannya secara fisik. Iya. Sedangkan pinjol ini kan punya kelebihan tidak perlu mengagunkan kolateralnya, tidak perlu ada. Iya. Kolateralnya adalah KTP yang kemudian terafiliasi yang bisa dicek secara Dukcapil itu aja kan. Cukup identitas peminjamnya saja. Ya salah satu know your customer itu ya berafiliasi dengan Dukcapil terus kemudian bisa mengakses data ini kan gitu ya. Jadi kalau dikatakan datanya bocor ya pinjol tuh tahu datamu kan gitu ya. Dukcapil kita bisa ngakses semua. Dan mungkin kalau saya lihat anak muda sekarang ini ekonominya sulit tapi kebutuhannya selangit gitu. Kiri huri. Iya, kiri huri. Jadi tampil terlihat cantik ya. Nggak apa-apa tipes yang penting glowing. Tipes nggak mau glowing.